mulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Saya absen dulu ya. Asif Zainal Haq, Devika Raharjo, Diva Nadia, Lisa Hamima, Mifa Aminatul. Izin atau sakit? Nanda Silvi, Nurul Afifa, Reni Nur Hikmawati, Rima Kulbi, Umul Karimah. Untuk minggu kali ini kita masuk pada materi permintaan dan penawaran. Nah, materi sebelumnya apa? Ada yang ingat? Coba, apa permasalahan ekonomi itu? Oke. Minggu kali ini kita membahas tentang apa itu permintaan. Mungkin sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu apa itu permintaan? Keinginan? Oke. Permintaan itu adalah suatu kebutuhan atau keinginan seseorang untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa pada waktu tertentu. Dan di sini permintaan atau demand dapat dijelaskan sebagai jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta seseorang atau konsumen pada berbagai tingkat dan waktu tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada apa? Oke, harga barang-barang lain tersebut akan mempengaruhi permintaan pasar. Karena apa? Karena konsumen nanti akan membandingkan dari harga barang yang satu ke harga barang yang lain. Yang kedua ada pendapatan. Pendapatan dari siapa yang mempengaruhi permintaan? Dari konsumen. Kenapa kok bisa mempengaruhi sebuah permintaan tersebut? Karena pendapatan seseorang mempengaruhi daya beli. Oke. Karena suatu pendapatan tersebut mempengaruhi dari konsumsi dari setiap orang-orang. Misalnya seperti awalnya pendapatannya 1 juta, nanti beli barangnya misalnya belanja bulanannya 500.000. Nah, nanti di beberapa bulan selanjutnya gajinya naik menjadi 2 juta. Nanti pastinya akan konsumsinya akan lebih naik juga, entah itu menjadi 1 juta ataupun 1.500.000. Yang selanjutnya ada apa? Selera masyarakat. Selera masyarakat juga mempengaruhi faktor yang mempengaruhi permintaan. Karena apa? Karena setiap masyarakat itu memiliki selera yang berbeda. Jadi setiap orang tidak memiliki selera-selera yang sama. Yang keempat yaitu ekspektasi di masa depan. Apa sih ekspektasi di masa depan? Jadi ekspektasi di masa depan itu perkiraan harga barang atau jasa di masa yang akan datang. Seperti sekarang, misalnya sekarang hari-hari biasa kan, jadi harga-harga masih normal. Atau kalau nanti mau masuk bulan Ramadan atau masuk Idul Fitri, pasti kan harga-harga mulai naik tuh. Jadi itu bisa jadi ekspektasi masa depan. Selanjutnya, sebelum masuk
sebelum melanjutkan ke tugas, sebelum melanjutkan ke tugas, saya ada permainan. Permainannya Abu dan Abi. Abu dan Abi. Jadi ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 9. Harusnya sih berpasang-pasangan ya. Sama siapa aja ya. Pokok intinya 2 orang. Ayo. Yang satu nggak bisa. Oke, yang satu jadi anu aja, jadi contoh aja, buat contoh aja. Oke, 1 orang maju ke depan. Ayo, siapa aja? Ya. Jadi begini ya. Ini sudah ada 2 orang. Kita berhadapan. Berhadapan. Nah, sekarang kita menentukan siapa yang menjadi Abu, siapa yang menjadi Abi. Menjadi apa? Jadi Abu. Berarti saya Abinya ya. Iya. Nah, kita saling berjabat tangan tapi tanpa bersentuhan. Ya. Nah, ketika saya yang mengucapkan salah satu dari nama tersebut, Abu atau Abi, ketika yang saya sebutkan Abu, berarti Asif yang mencoba untuk menangkap tangan saya, mencoba menangkap tangan Abi, dan Abi berusaha untuk menghindar tangan dari Abu, gitu. Paham ya? Apa mungkin dicontohkan? Coba yang menyebutkan berarti bukan saya ya. Coba Mbak Nanda yang menyebutkan. Abu atau Abi ya? Abu yo. Iya. Abi. Abu. Kena dulu. Yo. Kak kena. Coba kesepakatan, kita kesepakatan. Kalau kena 3 kali berturut-turut mau diapakan? Kasih soal. Kasih soal. Setuju? Oke. Baik, sudah paham? Silakan duduk. Karena Asif sudah mencoba permainannya, karena Asif tidak ada pasangannya, jadi tidak usah ikut permainan ya. Bawang iya. Yang lainnya bisa berdiri. Silakan berpasang-pasangan, berhadapan. Setelah itu menentukan siapa yang menjadi Abi dan siapa menjadi Abu. Sudah ditentukan? Iya, kalau yang dipanggil Abi berarti Abi yang memegang, yang nangkap. Abi yang nangkap ya. Berarti kalau yang dipanggil Abi yang nangkap dan Abu menghindar. Oke. Paham? Oke, siap? Kita mulai ya. Saya menyebutkan nama Abi. Ayo. Gimana? Paham? Paham? Lagi. Saya menyebutkan nama Abi. 5 kena? 1 kali ya. Saya menyebutkan nama Abu. Kalau yang dipanggil yang menangkap
yang tidak dipanggil yang menghindar. Satu kali lagi. Saya menyebut nama Abi. 5 2 kali. Saya menyebut nama Abu. Oke. Yang lainnya belum kena ya? Oke, satu kali lagi. Kalau Rima sudah kena 2 kali, Afifah 1 kali. Saya menyebut nama Abi. Oke. Sudah? Siapa 3 kali? Iya. Oke. Silakan kalian duduk. Jadi yang tadi kan perjanjiannya siapa yang kena 3 kali berturut-turut dikasih soal, begitu ya. Coba Mbak Umul, saya kan sudah menjelaskan tadi tentang apa itu permintaan. Coba dijelaskan kembali sedikit saja, apa sih itu permintaan? Permintaan adalah keinginan dari konsumen untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Mbak Umul. Saya kembali kepada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama tadi ada harga barang lain. Harga barang lain yang dimaksud dapat berupa harga barang substitusi dan harga barang pelengkap atau komplementer. Mungkin ada yang tahu apa itu barang substitusi dan barang komplementer? Apa Bu? Barang Substitusi dan komplementer. kalau pelengkap komplement itu kayak contohnya itu gula dengan teh. Oke. Kalau Substitusi pengganti. Tadi kan Mbak Umul sudah menyebutkan contoh dari barang komplementer, yaitu barang pelengkap, salah satunya seperti gula dan kopi. Kopi kalau nggak ada gula nggak manis gitu ya. Nah, kalau contohnya barang substitusi, pengganti, Beras dan jagung. beras dan jagung, ya, ya bisa. Seperti di kejadian 2014 juga pada bahan bakar pada BBM, seperti kan dulunya masih pakai premium ya. Nah, setelah ada pengurangan dari pengeluaran premium tersebut, jadi kan diadakannya Pertalite, dan sampai sekarang Pertalite tersebut menjadi pengganti dari premium. Selanjutnya pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi permintaan. Saat pendapatan masyarakat yang cenderung rendah, maka permintaannya akan cenderung menurun. Begitu pula sebaliknya, seperti yang saya sebutkan tadi, misal kayak bulan kemarin gajinya cuma 1 juta dan belanja bulannya cuma 500.000, nanti kalau naik otomatis konsumsinya juga naik kan. Selanjutnya pada selera masyarakat juga mempengaruhi secara langsung permintaan suatu barang atau jasa. Kalian tentu memiliki selera tertentu pada suatu barang atau jasa yang ingin dibeli. Seperti halnya Mbak Rima
sama Mbak Reni, seleranya beda. Mbak Reni suka yang rasa stroberi, sedangkan Mbak Rima suka yang rasa coklat, seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu ekspektasi di masa depan. Ekspektasi di masa depan ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk memprediksi naik turunnya harga suatu barang di masa depan. Sampai di sini, apakah sudah paham? Oke, kalau begitu saya ada satu permainan lagi, dan ini cepet-cepetan dan untung-untungan. Sebelum kita mulai permainannya, kasih ya. Sebelum kita mulai permainannya, saya berikan aturan terlebih dahulu. Kertas-kertas yang saya lipat ini saya akan taruh di meja depan. Nanti kalian ambil satu persatu. Dan salah satu di kertas ini ada soal. Dan yang mendapat soal tersebut nanti akan maju dan menjawab soal tersebut, dan pastinya soal tersebut sudah mencakup materi yang saya jelaskan ya. Dan beberapa di soal ini ada yang zong gitu. Jadi kalian belum beruntung ya kalau dapat yang zong. Bisa kita mulai? Bisa. Silakan ambil di depan, saya hitung dari 3, 2, 1. Oke, yang belum mendapatkan soal berarti belum beruntung ya. Tinggal satu, karena ini tadi Mbak Mifa. Ada yang belum mendapatkan? Ada yang belum ambil? Asif sudah? Oke. Untuk yang mendapatkan soal, apa perlu waktu sebentar? Oke, silakan maju ke depan yang mendapatkan soal dan siap menjawabnya. Maju bersama-sama. Turun. Nggak apa-apa. Dari siapa aja. Pertanyaannya boleh dimulai. Iya, silahkan. Apa perbedaan komplementer dan substitusi? Kalau komplementer tadi barang pelengkap, kalau substitusi pengganti. Contohnya kalau komplementer kayak tadi gula dan kopi atau gula dan teh. Kalau substitusi contohnya kayak beras. Ya, di tepuk tangan tuh Mbak Umul. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada tingkat harga tertentu. ya betul. Oke, tepuk tangan tuh Mbak Rima. Apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan? Oke, pertama tepuk tangan kepada Mbak Reni. Mbak Devika, maaf ya Mbak Devika. Selanjutnya, Apa yang dimaksud barang komplementer dan berikan barang komplementer adalah
Oke, ketika tidak ada remote, televisi tidak bisa nyala ya. Iya kalau yang canggih. Oke, beri tepuk tangan pada Mbak Diva. Perlu hadiah? Ada, Bu. Oke, saya berikan reward kepada yang sudah menjawab pertanyaan. Satu-satu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan duduk kembali. Berarti sejauh ini sudah paham ya tentang apa materi kali ini? Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita ketemu pada materi penawaran atau supply. Materi kali ini karena sudah paham, cukup paham, saya beri tugas ya. Tugas ini dikumpulkan di minggu depan saja. Saya bagikan dulu ya. Oke, tugasnya dikumpulkan di minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Pembelajaran kali ini pembelajaran kali ini kita akhiri dulu. Sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, kesimpulannya adalah permintaan pada pasar terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu harga dari barang itu sendiri, yang kedua harga dari barang lain, yang ketiga ada pendapatan, yang keempat ada ekspektasi di masa depan. Nah, karena beberapa faktor tersebut maka terjadi permintaan, dan permintaan tersebut adalah keinginan seseorang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya permintaan tersebut yaitu suatu keinginan seseorang untuk mendapatkan suatu barang atau jasa pada harga tertentu di waktu tertentu. Seperti itu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.